Sayyidina Ali Zainal Abidin dituduh maling. Ente maling, lagi sholat di masjid. Ada satu orang masuk dari rumahnya, dia mau pergi ke pasar, mau transaksi, bawa duit. Alhasil masuk waktu sholat zuhur, dia ke masjid dulu sholat zuhur. Habis dari masjid langsung ke pasar transaksi. Begitu mau bayar, ya duitnya ketinggalan di masjid. Dia balik ke masjid, masjid udah kosong. Cuma ada Sayyidina Ali Zainal Abidin di situ lagi sholat. Bilang pasti ini malingnya, pasti ini malingnya. Soalnya dia berasumsi, nggak mungkin lah orang berani ngambil ada bungkusan duit selagi di situ ada orang lain. Begitu orang udah pada keluar semua, baru dia ambil. Nah, ini pasti ini malingnya. Dia belagak sholat. Soalnya tinggal dia sendiri di sini. Akhirnya disamperin. Bilang udah, nggak usah pura-pura sholat. Saya gebugin kamu nanti. Balikin sini duit saya. Kamu maling, pencuri. Dengar begitu lagi sholat, tersadar dari sholatnya. Dia selesaikan sholatnya cepat-cepat. Dia salam, langsung pegang. Kamu maling, belagak sholat. Balikin duit saya. Bilang marhaba, marhaba. Begitu, jangan bilang siapa-siapa. Man satara musliman satarahullah fi dunya wal akhirah. Yang nutupin kesalahan muslim ditutupin kesalahan dia di dunia dan di akhirat. Saya balikin duit kamu. Benar, balikin. Kalau enggak, saya laporin biar potong tangannya. Iya. Begitu. Berapa duitnya? 50 sampai 100 dirham sampai dinar. Baik. Ikut ke rumah. Diajak ke rumahnya, tunggu sebentar, masuk ambil duit di rumahnya dibungkusin dengan jumlah milik seorang. Ini duitnya ente, ya maafin saya. Jangan ulang lagi, besok saya laporin. Ya, udah. Dia beli barang di pasar, pulang ke rumah nggak taunya bungkusan duit dia ketinggalan di rumah. Oh, istrinya bilang duit ente ketinggalan di rumah. Lo nggak diem, hah? Nih, tadi duit siapa itu? Tahu. Ada orang di masjid lagi sholat, saya paksa keluar dari sholatnya. Udah gitu saya tuduh maling. Udah gitu dia ngaku lagi. Udah gitu bukan cuma sekedar ngaku doang, diganti duit saya. Dia nggak ingkar, dia nggak marah, dia ganti duit saya. Gak taunya duit saya ketinggalan di rumah. Siapa ini orang, manusia atau malaikat? Akhirnya khalas, ini pasti orang baik. Duitnya dibungkus, mau dibalikin ke tuh orang, ke Ali Zainal Abidin. Datang sampai depan rumahnya malu. Nanya sama tetangga, ini rumah siapa? Bilang ente gak tahu rumah siapa nih? Gak tahu rumah siapa. Ini rumahnya Ali Ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah binti Nabi Muhammad. Rumah cucunya Nabi. Tambah malu di Madinah. Enggak ada orang yang saya tuduh maling kecuali cucunya Nabi. Astagfirullah. Akhirnya dengan berat hati diketok pintu rumahnya. Bilang, ya imam maafin saya. Bilang, lah udah saya maafin. Saya enggak tahu. Bilang enggak masalah, enggak apa-apa. Udah saya maafin. Ya udah, makasih udah dimaafin. Ini duitnya saya balikin. Maaf udah saya kasih, tapi duit saya nggak terima. Tapi ini milik kamu, kita ahlul bait. Hal yang udah kita keluarin nggak masuk lagi. Itu rezekinya ente ambil, ente. Subhanallah. Inna ahlul bait, idza a'tayna syai'an la narja' fihi. Kalau kita kasih sesuatu, kita nggak balikin lagi, nggak terima balik. Yang udah keluar. Kazmul ghaidh, mengekang amarah. Dimaki-maki orang kagak marah, malah yang maki-maki dia dikasih hadiah. Diganggu kagak marah, hatta sama musuhnya. Apalagi sama orang-orang yang ada di rumahnya. Kazmul ghaidh, mengekang amarah. Anas bin Malik bilang waktu Nabi datang ke Madinah umur saya 10 tahun.
Saya khidmat sama Rasulullah 10 tahun. Selama saya jadi pembantunya Nabi 10 tahun, Nabi enggak pernah negor saya. Kalau saya ngerjain sesuatu yang beliau enggak suka, Nabi enggak pernah bilang, "Kenapa kamu kerjain? Kenapa kamu lakukan?" Enggak pernah bilang gitu. Atau ketika saya meninggalkan sesuatu yang dia perintahkan, Nabi enggak pernah bilang, "Kenapa kok kamu enggak melakukan ini, enggak melakukan itu yang saya suruh?" Enggak pernah. Enggak pernah ngomel. Enggak pernah negor. Atau misalkan ada pegel, ada apa, ya khalas. Tamal. Tuh, ihtimal. Sekali pernah saya disuruh sama Nabi Muhammad, "Nih, lakukan, kerjain, kirim ke sana." Disuruh suatu hajat, Nabi nungguin di rumahnya. "Ayo, saya tunggu." Jalan, di tengah jalan ketemu teman-teman lagi main. Saya main sama mereka, anak-anak kecil. Sampai lupa apa hajatnya Nabi. Nabi di rumah nungguin. Sejam belum datang-datang. 2 jam. Mana Anas? Akhirnya Nabi sendiri yang keluar dari rumahnya. Untuk ngambil hajatnya atau untuk ngecek keadaan Anas di sono. Kenapa? Enggak tahu ya, tengah jalan Anas bin Malik lagi main. Maka Rasulullah mengendap-endap dari belakang, ya, Anas yang lagi asyik main itu, tahu-tahu dari belakang ditutup matanya oleh Rasulullah. Begitu ditutup gitu, Anas pertama terkejut, tapi langsung tahu, nih wanginya Nabi, lembut, tangannya Nabi khas kelembutannya, halus, nggak kasar kapalan kayak kita, tangannya lembut, halus, harum, nggak bau bawang kayak kita. Wah, ini tangannya Nabi. Begitu tahu itu tangannya Nabi Muhammad, maka kesempatan. Nabi lagi meluk saya dari belakang, ngagetin dari belakang, sambil ditutup mata, kesempatan. Mumpung dipeluk sama Nabi Muhammad, saya pengen ngambil berkah. Pengen kulit saya gosokkan ke kulitnya Rasulullah. Ya, bagian belakang saya tempelkan di tubuhnya Nabi Muhammad. Khalas, berkah. Kan kalau nggak ada kejadian apa-apa, mau gesek begitu, mau apa namanya, mau ngambil berkah, sungkan, malu. Nah ini mumpung nih Nabi yang mulai duluan, kebetulan. Sambil belaga, siapa nih? Udah gitu dibuka mata saya, ngelihat wajah Nabi Muhammad. Oh, Rasulullah. Dia bilang, "Anas, udah, yang saya suruh udah." Bilang, "Oh, sekarang ya Rasulullah." Saya pergi jalan, lari Sayyidina Anas ngerjain hajatnya Nabi Muhammad. Nengok ke belakang, kali Nabi marah merengut, lihat ke belakang, senyum, ketawa, nggak ada merengutnya. Emang lu apa? Apa aja, males, sebel, marah, merengut, monyong mulu mukanya. Kalau Nabi nggak ada monyongnya. 10 tahun saya khidmah sama Nabi, nggak ada merengutnya, nggak ada marahnya, begitu, nggak kayak gitu. Baru sebulan tiap hari monyong, nggak ada senyumnya. Kapan ngelihat dia senyum? Nggak ada, monyong. Pagi, sore, siang, sampai tidurnya monyong. Udah khalas. Kazmul ghaidh, kekang amarah. Barang siapa yang memendam amarahnya dia, besok di hari kiamat saat Allah Ta'ala murka, ya, maka Allah Ta'ala nggak bakalan murka kepada dia. Hakadha.